Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai modul A8 mengenai hebatnya kampungku. Nah, pada materi kali ini kita akan menggali informasi penting dari teks narasi, sejarah daerah setempat dan disajikan secara lisan. Adapun topik yang akan dibahas yaitu mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah, kemudian struktur cerita sejarah dan jenis cerita sejarah. Kita masuk pada poin yang pertama mengenai informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, dalam teks cerita sejarah, ini merupakan sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, tentunya dalam sebuah teks itu terdapat ciri-cirinya, misalnya teks naratif, kemudian teks berita, kemudian teks eksposisi, dan lain sebagainya. Nah, dalam teks sejarah juga mempunyai ciri-ciri loh. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, teks sejarah ini diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Jadi, di dalamnya itu terdiri dari urutan waktunya dan secara kronologis. Kemudian, yang kedua, teks cerita sejarah ini berbentuk recount atau menceritakan ulang suatu kejadian yang sudah terjadi. Kemudian, ciri yang selanjutnya yakni struktur teks dari cerita sejarah, orientasi urutan peristiwa, dan reorientasi. Lalu pada ciri yang keempat yaitu teks sejarah biasanya menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu merupakan kata hubung. Nah, kata hubungnya itu bersifat temporal. Lalu di sini yang kelima, ciri teks sejarah yaitu isi teksnya dari cerita sejarah berupa fakta-fakta yang terjadi. Sampai sini sudah paham atau belum ya? Nah, akan kita bahas yang lebih lanjut. Selanjutnya terdapat struktur teks cerita sejarah. Nah, dalam struktur ini terdapat 3 bagian, yaitu orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, pada bagian orientasi ini merupakan bagian pembuka dari teks cerita sejarah. Kemudian dilanjut dengan bagian urutan peristiwa, yang mana urutan peristiwa ini merupakan bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan sesuai urutan dari waktu ke waktu. Jadi harus secara runtut begitu. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi, ini merupakan bagian komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Nah, tapi reorientasi ini boleh ada dan boleh tidak ada, tergantung pada keinginan penulis. Jadi tidak wajib ya, yang wajib hanya orientasi, bagian pembuka, dan urutan peristiwanya. Oke. Setelah kita sudah mengetahui mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri, kita lanjut pada jenis teks cerita sejarah. Nah, di sini teks sejarah ini ada 2 jenis, yakni teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi. Nah, fiksi ini meliputi novel, cerpen, legenda, roman, dan lain sebagainya. Sedangkan cerita sejarah non-fiksi ini meliputi autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Lanjut pada poin selanjutnya mengenai mencatat informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk mencatat informasi penting. Di antaranya yang pertama, Anda harus membaca naskah asli itu secara beberapa kali, setidaknya 2 kali. Kemudian Anda membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah, lalu menulis ikhtisar dari bacaan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu kalian membaca naskahnya, cara berulang-ulang kali agar paham dengan isinya, kemudian membuat kerangka bacaan terlebih dahulu sebelum kita menulis ikhtisar dari bacaan. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut pada bahasan selanjutnya.
Nah, setelah Anda sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri, jenis, dan cara untuk menggali informasi penting yang terdapat dalam cerita sejarah, silakan Anda latihan dengan membaca teks cerita sejarah dari modul A8 halaman 9-10, kemudian jawablah pertanyaan yang ada pada modul tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.